Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama saya Rima Melati dengan NIM A1A2219008 kelas B mata pelajaran strategi dan metode pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Ibu Ani Wahyuni SPD MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Silakan tonton atau saksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak ibu semua mengisi presensinya di aplikasi yang telah tersediakan. Baiklah, pada materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana setelah dilaksanakannya pembelajaran mandiri atau secara daring ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu semua bisa menyimpulkan atau menjelaskan dampak apa saja yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang materi kita, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui tujuan awal kedatangan bangsa barat itu ke Indonesia yaitu untuk melakukan hubungan dagang dengan bangsa Indonesia. Nah, akan tetapi lama-kelamaan bangsa barat ini sangat tertarik dengan wilayah Indonesia. Nah, tujuannya awalnya untuk membangun hubungan perdagangan berganti menjadi atau melakukan penjajahan. Nah, penjajahan ini memberikan pengaruh atau dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena penjajahan itu mengakibatkan adanya perubahan, baik dalam aspek geografis, sosial, politik, dan kebudayaan. Berikut ini beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu adanya daya tarik. Nah, bagi bangsa barat ini, wilayah Indonesia ini sangat memiliki daya tarik tersendiri karena di wilayah Indonesia ini terdapat komoditas perdagangan yang dihasilkan oleh wilayah Indonesia berupa rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada, dan kemiri. Bangsa barat itu sangat menginginkan rempah-rempah tersebut. Untuk apa? Untuk mengawetkan makanan mereka, khususnya ikan. Kemudian untuk sekedar menghangatkan tubuh mereka. Nah, sedangkan di wilayah mereka sangat minim terhadap rempah-rempah tersebut. Oleh karena itu mereka datang ke Indonesia karena mereka mengetahui di wilayah Indonesia ini sangat banyak menghasilkan rempah-rempah tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya motivasi 3G, yaitu goal, glory, dan prosper. Yang pertama goal. Goal berarti kekayaan. Nah, kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan. Yang kedua glory, yaitu kejayaan. Nah, kedatangan bangsa barat itu ke Indonesia untuk mencari kejayaan. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama Kristen. Khususnya bangsa barat itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Nasrani bagi masyarakat Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu revolusi industri.
revolusi industri yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh, yang tadinya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi menggunakan tenaga mesin. Nah, adanya revolusi industri ini mengakibatkan kedatangan bangsa barat ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, juga mencari bahan baku, dan sekaligus untuk mencari wilayah pemasaran ataupun perluasan untuk hasil industri mereka. Kemudian revolusi industri ini juga menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru di dalam bidang teknologi seperti mesin uap, kompas, dan mesin pemintal. Penemuan-penemuan tersebut mempermudah bangsa Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya bangsa-bangsa barat mana sajakah yang pernah datang ke Indonesia? Bangsa yang pertama yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Mereka menduduki wilayah Malaka dan Myanmar. Kemudian pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio mereka sampai di Maluku. Nah, perubahan-perubahan apa saja yang diakibatkan oleh bangsa Portugis, yaitu berupa peninggalan-peninggalan kebudayaan rohani, yaitu berupa agama Katolik yang disebarkan bagi masyarakat di Ambon. Yang kedua yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian pada tahun 1602 pemerintahan Belanda mendirikan VOC yang merupakan Perserikatan Perusahaan-Perusahaan Dagang Bangsa-Bangsa Belanda. Yang ketiga yaitu bangsa Inggris. Bangsa Inggris pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1811 melalui adanya perjanjian Tunta. Nah, nantinya pemerintahan Inggris ini di Indonesia itu menerapkan adanya kebijakan yang disebut dengan kebijakan sewa tanah. Oke, selanjutnya bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan Belanda, di mana masyarakat Indonesia ini diwajibkan menjual semua hasil bumi kepada penguasa Belanda. Untuk apa? Agar bangsa Belanda ini mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan ini jelas-jelas merugikan untuk bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan Belanda, di mana rakyat Indonesia diwajibkan menjual seluruh hasil bumi kepada penguasa Belanda. Untuk apa? Agar bangsa Belanda ini mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar, dan ini jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia. Yang kedua adanya kerja paksa atau rodi. Nah, kerja paksa atau rodi ini pertama kali dibawa oleh Gubernur Jenderal Danles ke Indonesia. Nah, masa kerja paksa atau kerja rodi ini lagi-lagi bangsa Belanda menginginkan keuntungan yang besar. Berikut dua cara yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Yang pertama yaitu membangun jalan sepanjang jalur Anyer sampai ke Panarukan atau bahkan dari Banten sampai ke Jawa Timur. Nah, pada pembangunan jalan ini yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia tidak digaji sepeser pun atau bahkan tidak diberi makan. Maka banyaknya rakyat Indonesia yang kelaparan atau terlantar di mana-mana. Yang kedua yaitu bangsa Belanda memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan milik Belanda. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan sewa tanah. Nah, kebijakan sewa tanah ini merupakan kebijakan penjajahan Inggris di Indonesia yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Thomas Raffles di Jawa. Nah, berikut beberapa kebijakan sewa tanah. Yang pertama, petani harus menyewa tanah miliknya sendiri, padahal jelas-jelas tanah tersebut milik petani. Yang kedua, kondisi atau tanah yang akan disewakan tergantung pada letak di mana tanah tersebut berada. Yang ketiga, apabila petani tersebut tidak memiliki tanah, maka tetap dikenakan pajak. Yang keempat, adanya tanam paksa. Nah, tanam paksa ini berlangsung sekitar tahun 1830 yang dibawa oleh Johannes van der Bos. Adanya tanam paksa. Nah, kebijakan tanam paksa ini berlangsung pada tahun 1830 yang pertama kali dibawa oleh Johannes van der Bos. Kebijakan tanam paksa ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan untuk menutupi kerugian Belanda, karena sebelumnya Belanda pernah terlibat
konflik dengan perang Eropa. Kemudian melakukan sistem tanam paksa ini di Indonesia untuk melanjutkan penjajahannya. Kemudian kebijakan dari sistem tanam paksa ini yaitu menyisihkan sebagian tanah milik petani untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti teh, kopi, gula, dan nila. Nah, berikut beberapa ketentuan-ketentuan yang berada dalam kebijakan tanam paksa. Yang pertama yaitu petani diwajibkan untuk menyerahkan 1/5 tanah milik mereka untuk ditanami tanaman komoditas ekspor. Yang kedua yaitu tanah yang ditanami komoditas ekspor dibebaskan dari pajak. Yang ketiga, untuk waktu penanamannya kurang lebih dari 66 hari. Yang keempat, apabila terdapat kelebihan dari hasil panen maka diserahkan kembali kepada petani. Nah, akan tetapi ketentuan atau kebijakan ini tidak berjalan lebih lama karena pemerintahan Belanda ini menyelewengkan kesepakatan tersebut. Penjelasan dari Ibu, nah dapat kita simpulkan bahwa begitu menderitanya rakyat Indonesia pada masa penjajahan karena terdapat beberapa diterapkannya kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, sewa tanah. Nah, sekian materi dari Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.